Kembali lagi belajar kimia bersama saya. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi kelas 10. Adapun materi yang akan kita bahas adalah bilangan kuantum. Ini adalah materi kelas 10 semester 1. Untuk memahami bilangan kuantum, kita harus ingat kembali materi sebelumnya, terutama adalah materi-materi pendukung yang merupakan pengetahuan prasyarat untuk belajar bilangan kuantum. Nah, apa materi-materi prasyarat tersebut? Nah, yang pertama adalah perkembangan model atom. Nah, itu terutama model atom mekanika kuantum. Yang kedua adalah bagaimana cara menuliskan konfigurasi elektron. Yang ketiga adalah menggambarkan diagram orbitalnya. Nah, atom itu tersusun atas inti atom yang bermuatan positif, yang dikelilingi oleh satu atau lebih elektron yang bermuatan negatif. Nah, untuk menggambarkan atom, kita lihat gambar berikut. Nah, ini adalah penggambaran suatu atom, di mana atom itu terdiri dari inti atom yang mengandung proton dan neutron, sedangkan elektron berada di sekitar inti atom. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa inti atom itu bermuatan positif, karena di dalamnya terdapat proton yang bermuatan positif. Elektron-elektron mengitari inti atom dan berada pada orbital-orbital tertentu. Nah, orbital-orbital inilah yang akan membentuk kulit-kulit atom. Orbital merupakan ruang di sekitar inti, tempat elektron ditemukan. Atau boleh dikatakan bahwa orbital itu merupakan kebolehjadian terbesar ditemukannya elektron. Kedudukan elektron pada orbital-orbital itulah yang nantinya dinyatakan sebagai bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum itu ada 4 jenis. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama, disimbolkan dengan N, bilangan kuantum azimut, disimbolkan dengan L, bilangan kuantum magnetik disimbolkan dengan M, dan bilangan kuantum spin yang disimbolkan dengan S. Nah, bagaimana cara atau ketentuan di dalam menentukan bilangan kuantum? Nah, yang pertama, bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama ini menyatakan nomor kulit di mana elektron itu berada. Nah, jika elektron berada pada kulit K atau kulit pertama, maka bilangan kuantumnya adalah 1. Jadi, jika ada elektron di kulit K atau kulit pertama, maka bilangan kuantum utamanya adalah 1. Jika ada di kulit kedua, maka secara otomatis bilangan kuantum utamanya bernilai 2. Nah, begitu seterusnya. Nah, untuk bilangan kuantum azimut yang disimbolkan dengan L, bilangan kuantum ini menyatakan subkulit atau bentuk orbital. Nah, ketentuannya adalah jika elektron berada pada subkulit S, maka bilangan kuantum azimutnya bernilai 0. Jika berada di subkulit P, maka nilai bilangan kuantum azimutnya adalah 1. Nah, begitu seterusnya. Ya, bilangan kuantum magnetik atau disimbolkan dengan M itu menyatakan orbital yang ditempati elektron. Nah, jadi ketentuannya, jika berada pada orbital S, maka nilai bilangan kuantum magnetiknya adalah 0. Nah, jika pada orbital P, kita tahu bahwa orbital P itu ada 3 orbital. Nah, jika elektron berada di orbital paling tengah, maka nilainya adalah 0. Jika di kiri, nilainya -1. Jika berada di kanan, maka nilainya adalah positif 1. Nah, begitu juga pada D dan F. Nah, yang terakhir adalah bilangan kuantum spin atau S. Bilangan kuantum spin menyatakan arah spin elektron. Nah, ketentuannya adalah jika spin elektronnya mengarah ke atas atau searah jarum jam dengan tanda-tanda panah ke atas, maka bilangan kuantum spinnya bernilai positif setengah. Nah, jika orientasi elektronnya berlawanan arah dengan arah jarum jam,
atau disimbolkan dengan tanda panah ke bawah, maka bilangan kuantum spin-nya adalah min setengah. Nah, jadi itulah ketentuan-ketentuan dasar di dalam penentuan bilangan kuantum. Nah, berikut adalah langkah-langkah di dalam menentukan bilangan kuantum. Nah, sebagai contoh, ada permasalahan seperti berikut. Tentukan nilai keempat bilangan kuantum elektron terakhir dari atom S yang mempunyai nomor atom 16 dan nomor massa 32. Nah, bagaimana cara menentukan bilangan kuantum atau langkah-langkah yang harus kita lakukan di dalam menentukan bilangan kuantum ini? Nah, kita perhatikan penjelasan berikutnya. Nah, untuk menentukan bilangan kuantum dari soal yang diberikan, ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menuliskan konfigurasi elektron, yang kedua adalah membuat diagram orbitalnya, dan yang ketiga baru kita bisa menentukan bilangan kuantumnya. Nah, untuk langkah yang pertama, di dalam menuliskan konfigurasi elektron, kita harus ingat kembali aturan atau prinsip dasar yang menentukan dalam menuliskan konfigurasi elektron. Nah, prinsip dasar yang dimaksud itu adalah asas Aufbau, larangan Pauli, dan kaidah Hahn. Nah, khusus untuk konfigurasi elektron ini, kita lihat kembali asas Aufbau, di mana dalam pengisian elektron dimulai dari tingkat energi yang lebih rendah menuju ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, ini konsep dasar dari asas Aufbau. Nah, kita lihat kembali dari soal yang tadi, S dengan nomor atom 16 dan nomor massa 32. Jadi, dari lambang atom ini, kita bisa tentukan jumlah protonnya banyak 16, elektronnya 16, neutronnya itu jumlahnya 32 dikurangi 16. Nah, ini juga 16. Nah, jadi yang kita buat konfigurasinya adalah elektronnya. Jadi ada 16 elektron. Nah, kita mulai dari 1 S2, kemudian 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P4. Nah, ini sesuai dengan cara pengisian elektron berdasarkan asas Aufbau, dimulai dari tingkat energi yang lebih rendah. Nah, inilah konfigurasi elektron yang didapatkan. Nah, setelah kita dapatkan konfigurasi elektronnya, baru kita lanjutkan ke langkah yang kedua, yaitu membuat diagram orbital. Nah, diagram orbitalnya kita turunkan dari sini. Diawali dari 1 S2, orbital S. Nah, ini mengandung 2 elektron. Jadi kita tuliskan elektronnya, spin ke atas 1, kemudian baru spin ke bawah. Kemudian 2 S2. Nah, ini juga 1 orbital karena S. Nah, ini dia. Kemudian 2 P6. Di sana ada P. P berarti memiliki 3 orbital. Jumlah elektronnya 6. Nah, disinilah berlaku kaidah Hahn. Jadi, kita tuliskan dulu spinnya ke atas, baru berpasangan. Nah, seperti itu. Kemudian 3S. Ada 2 elektron. Kemudian 3P. Ada 4 elektron. Nah, inilah diagram orbitalnya. Elektron terakhirnya itu ada di sini. Nih, adalah elektron terakhirnya. Jadi, elektron terakhir berada pada kulit ketiga.
ini adalah 3P. 3P. Nah, bilangan kuantumnya, untuk bilangan kuantum utama atau N, kita lihat di kulit keberapa dia berada. Jelas di sini adalah kulit ketiga, sehingga nilai N-nya adalah 3. Kemudian nilai L, subkulit P. Kalau elektron berada pada subkulit P, maka nilai L-nya adalah 1. Ini sudah ada ketentuannya. Yang sudah kita bahas pada materi konfigurasi elektron. Kemudian magnetik. Nilai M tergantung di orbital mana elektron itu berada. Nah, ini posisinya di sini. Jadi nilainya ini adalah 0, min 1, plus 1, sehingga M-nya bernilai min 1. Sedangkan spinnya nilainya adalah min setengah karena mengarah ke bawah atau berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, jadi demikian penjelasan terkait dengan penentuan bilangan kuantum.